Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Mari kita mulai kuliah pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari beberapa pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang isbal ya, memanjangkan pakaian sampai ke lutut ya, sarung, celana dan sebagainya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang alat bajak ya, yang dilarang atau tidak disukai, yang menyebabkan kehinaan ya. Kemudian yang ketiga ini kita akan membahas tentang amalan-amalan yang utama. Ya, sebagaimana dalam metode memahami hadis ya, yang pertama kita ya ulang lagi. Yang pertama yaitu mencari tema kali ini adalah amalan yang utama. Kemudian mencari atraf hadis, matan hadis ya, yang lengkap. Kemudian mencari hadis-hadis yang satu tema ya, ini nanti temanya tentang amalan yang utama. Kemudian nanti baru setelah itu kita cari konteks historisnya, sababul wurud atau sababul wurud khas atau am. Dan ya nantinya kita akan sampai kepada kesimpulan yang komprehensif atas hadis-hadis terkait. Kali ini kita akan membahas tentang amalan yang utama. Ini ada beberapa hadis ya, ini ada 4 yang terkait dengan amalan utama. Yang pertama ya, anna rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun qala tud'imut ta'ama ya. Seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam bagaimana yang paling baik? Qala ya, Nabi berkata tud'imut ta'am ya, kamu memberi makan orang yang membutuhkan makan, wa taqra'us salam ya, dan kamu memberikan salam ya, menyebarkan kedamaian ya, menyebarkan salam, ala man arafta, kepada orang yang kau kenal, wa man lam ta'rif, dan orang yang tidak engkau kenal ya. Ini muttafaqun alaih. Jadi ada 3 amalan utama ya di dalam Islam, yaitu yang pertama memberikan makan, memberikan makan, yang kedua adalah menyebarkan salam ya, kedamaian bagi orang yang kita kenal atau yang tidak ini. Nah, apakah kemudian ini satu-satunya hadis yang menunjukkan tentang amalan utama? Dan ternyata tidak. Nanti ada amalan-amalan lain ya, dan nanti akan dijelaskan kenapa terjadi perbedaan amalan-amalan yang utama dari beberapa hadis yang ada ya. Apakah ya nanti jihad ya yang paling utama, atau birrul walidain dan lain sebagainya. Tapi ya pada intinya bahwa amalan-amalan utama di dalam hadis ini terkait tentang hadis-hadis qauli ya, tidak hanya hadis fi'li atau takriri yang diriwayatkan oleh sahabat, tapi ini berupa konfirmasi ya, bertanya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan Nabi langsung memberikan jawaban ya. Kemudian yang hadis pertama ini, anna rajulan, ini juga tidak jelas. Rajulan ini siapa? Sahabat ya. Sahabatnya juga tidak diketahui namanya, kemudian profesinya seperti apa ya, kemudian status ekonomi sosial ya, dan nanti tingkat
kesalehan atau ibadahnya seperti apa, ini juga tidak diketahui. Maka kita nanti bandingkan dengan hadis-hadis yang lain ya. Itu hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, qalu ya Rasulullah ayyul islami afdalu, qala, ya, sahabat bertanya, wahai Rasul, Islam bagaimana yang paling utama, ya. Qala, Nabi berkata, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, ya, bahwa Islam yang paling utama adalah orang, ya, orang yang dimana kaum muslimin selamat dari gangguan, ya, gangguan mulutnya, lesannya, dan tangannya. Jadi Islam yang paling utama adalah orang lain itu merasa aman, ya, dari lesannya, ya. Lesan itu ya ucapannya, ya, kalimatnya, statusnya, tweetnya, dan lain sebagainya, ya. Wayadihi, dan tangannya, ya, kekuasaannya, ya, dari gangguan-gangguannya, dari terornya, dan lain sebagainya, ya. Jadi lesan dan yadun ini kan kalau di gadget atau di media sosial ini kan jadi satu, ya, tambah hati sekalian, ya. Jadi lesannya itu dimanifestasikan lewat tulisan kalimat itu, kemudian tangan yang tergerak untuk memanifestasikan, dan itu juga didasari atas perasaan yang berasal dari hati. Jadi ya medsos itu ya gabungan dari semuanya. Jadi orang-orang yang mana dia merasa aman atas kehadiran orang tersebut, ya, itu adalah yang paling utama, ya. Jadi ini juga ya agak-agak sulit, ya, juga agak-agak mudah, ya, karena biasanya ya kalau orang lain merasa aman itu kan itu kalau sudah kenal lama, sudah tahu perilakunya, ya. Kalau tidak tahu, ya, atau kalau misalnya sudah tahu tapi memang tidak mau tahu, ya, seperti tetanggaan dan lain sebagainya, ini juga nanti ya bisa, ya, tidak bisa memberikan ini keselamatan, kedamaian bagi orang lain. Itu yang kedua, ya. Jadi ini qalu, ya, banyak sahabat. Kalau tadi ana rajulan hanya satu orang yang hadis pertama, yang kedua ini banyak orang, ya, qalu ya Rasulullah. Kemudian yang ketiga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul islami afdalu, Islam bagaimana yang paling baik? Faqala, ya, Nabi berkata, imanun billahi wa rasulihi, bahwa Islam yang paling baik adalah iman, percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kila, ya, kila ditanyakan lagi, summa madza, kemudian apa ya Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah, ya, setelah iman kepada Allah dan Rasulnya baru al jihadu fi sabilillah, ya, jihad di jalan Allah, ya, bukan di jalan Tamrin, jalan Magelang, atau jalan yang lainnya. Kemudian kila ditanyakan lagi, summa madza, apalagi ya Rasulullah? Qala hajjun mabrur, kemudian haji yang mabrur, ya. Itu. Jadi ini juga tidak jelas siapa penanya tentang amal ini. Su'ila, ya, jadi dia majhul, ya, su'ila, ditanyakan. Siapa yang menanya? Ya, tidak tahu, ya. Sama, ini kan juga rojulan, ya, karena rojul ini juga mubham, ya. Qalu ini juga jamak, ini juga tidak jelas siapa yang bertanya, ya. Jadi ada 3 hadis ini yang juga berbeda-beda, ya, tentang amalan yang paling utama. Kemudian yang terakhir ini hadis yang keempat, ini penanyanya jelas, ya. An Abdullah bin Mas'udin qala sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk abadillah, ya, golongan orang-orang yang benar Abdullah yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah, ya, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, dan lain sebagainya, ya. Abdullah bin Mas'ud, ya, bertanya kepada Kanjeng Nabi, ayil amali ahabbu ilallahi, amal apa yang dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha,
Nabi menjawab, yaitu sholat pada waktunya ya. Sholat pada waktunya ya tidak harus di awal waktu, yaitu waktu-waktu afdol ya, bisa di tengah ya. Kalau memang masih ada kerjaan ya, masih ada kuliah, itu nggak masalah ya. Nah, kecuali kalau jadi imam ya, imam yang rawatib yang memang jatahnya mengimami ya, kalau itu ya harus di awal waktu ya, setelah adzan siap-siap di masjid, di musola, kemudian mengimami. Nah, kalau jadi makmum masih ada kerjaan yang lain ya, ya diselesaikan dahulu ya, tidak masalah ya, tidak ala waktu itu bukan awal waktu ya, tapi pada waktunya ya. Mepet juga tidak masalah, tapi itu nanti waktu-waktu karohah ya. Kalau dalam fikih itu kan ada 3 waktu ya, waktu utama, kemudian waktu yang jawas, yang tengah, kemudian waktu yang karohah ya, atau bahkan bisa menjadi tahrim ya ketika mepetnya sangat gitu. Kemudian yang kedua ya, dia bertanya lagi ya, Abdullah bin Mas'ud, qala thumma ayyu, kemudian apa lagi kan Nabi? Qala ya, Nabi berkata birrul walidaini, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Qala thumma ayyu, thumma ayyam ya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, apalagi kan Nabi? Qala al jihadu fi sabilillah, itu jihad di jalan Allah ya. Qala Ibnu Mas'ud berkata, haddatsani bihinna ya. Kanjeng Nabi ya, Kanjeng Nabi ini apa namanya, telah menceritakan ya, bersabda kepadaku tentang amal-amal tadi, tentang pertanyaan-pertanyaan yang aku ajukan tadi. Walawis tazattuhu lazadani, jika utama pertanyaannya maka kan sangat banyak. Artinya apa? Bahwa amal-amal itu ya sangat banyak sekali ya, prioritasnya nanti juga ada ini tingkat atau ada konteksnya sendiri gitu. Jadi dari 4 hadis ini, yang pertama bahwa yang paling utama itu adalah memberikan makan ya, dan menyebarkan kedamaian, salam. Yang kedua adalah tentang ya, orang yang bisa yang masyarakat sekitarnya bisa merasa aman atas kehadirannya. Yang ketiga ini kemudian iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat ini adalah sholat pada awal waktu. Nah, ini kan seakan-akan saling bertentangan. Nah, padahal ini semuanya hadis-hadis yang qauli ya, yang langsung dikonfirmasi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis ini ya dijelaskan ya bahwa amal-amal yang utama itu ternyata sangat banyak, dan tergantung siapa yang menanyakan ya. Oleh karena itu ada ya, menurut ini Syudi Ismail ini mengatakan bahwa yang substantif ini ada 2 kemungkinan, yaitu pertama relevansi antara keadaan orang yang bertanya dan materi jawaban yang diberikan. Jadi yang pertama tadi misalnya ya, bahwa yang paling utama adalah tut'imut ta'am. Nah, mungkin Nabi tahu bahwa orang yang bertanya itu adalah misalnya orang yang mempunyai makanan yang lebih dari cukup dan tetangganya membutuhkan ya makanan tersebut ya. Kemudian akhirnya dijelaskan itu yang paling utama adalah memberikan makanan ya kepada orang yang membutuhkan ya. Kemudian ada juga yang tadi Ibnu Mas'ud ya, as-sholatu ala waktiha. Ini mungkin Ibnu Mas'ud ya sahabat, termasuk yang sahabat utama ya. Mungkin ketika bertanya ya, atau mungkin ketika menghadapi masalah tertentu, ini kan Nabi tahu bahwa Ibnu Mas'ud ini mungkin orang sekitarnya atau misalnya tetangga-tetangganya itu ada yang, atau sahabat lain mungkin ya pada waktu itu banyak yang belum ini memperhatikan waktu sholat. Kemudian kan Nabi mengatakan ya, ahabul amal ya, al amal ahabu ilallah itu as-sholatu ala waktiha ya. Jadi tergantung yang bertanya, kemudian materi jawaban, dan mungkin ini kan Nabi kalau ditanya kan tidak mungkin
lebih satu orang ya yang bertanya, dan juga mungkin sahabat-sahabat yang lain, sehingga nanti sahabat yang lain juga tahu ya. Oleh karena itu jawabannya berbeda-beda ya, tergantung nanti mustame atau pendengar ya, audiens dari jawaban itu siapa saja ya. Kemudian yang kedua, relevansi antara keadaan kelompok masyarakat tertentu dengan materi jawaban yang diberikan. Kemungkinan kedua ini mempertimbangkan bahwa jawaban Rasulullah adalah petunjuk umum bagi kelompok masyarakat yang keseharian mereka menunjukkan gejala yang perlu diberikan bimbingan ya, dengan menekankan perlunya dilaksanakan amalan-amalan tertentu. Jadi orang yang bertanya itu tidak hanya sebagai penanya, tapi juga sebagai wakil dari keinginan untuk memberikan bimbingan kepada kelompok masyarakat tersebut ya. Misalnya Ibnu Mas'ud ini kan beliau sebagai sahabat senior ya, mungkin orang-orang sekitarnya ini juga perlu bimbingan. Kalau Ibnu Mas'ud yang memberikan bimbingan kan mungkin ya harus ini atas arahan dan atas petunjuk dari Rasulullah, sehingga Ibnu Mas'ud ini sebagai perantara ya untuk kelompok tersebut. Mungkin Kanjeng Nabi mengetahui bahwa orang-orang di sekitar Ibnu Mas'ud ini adalah kelompok bangsawan ya, bangsane sing tangi awan. Jadi orang yang sholatnya tidak tepat waktu ya, sholat subuhnya kesiangan ya, sholli fardhu subhi kawanan ya, karena kesiangan lillahi ta'ala itu. Jadi perlu diberikan itu bimbingan ya tentang al-amal ahabbu ilallah gitu. Ya mungkin nanti kalau ada hadis lain juga seperti itu. Jadi ini kaitannya dengan kalau dalam konsepnya Syudi Ismaili terkait dengan hadis-hadis yang temporal atau kondisional, dan ini berlaku untuk beberapa kelompok tertentu saja ya. Memang sampai sekarang berlaku, tapi untuk kelompok-kelompok tertentu. Nah, kalau dia misalnya memang sholatnya perlu diperhatikan ya, ini tadi al-amalu ini ahabbu ilallah as-sholatu ala waktiha. Kalau dia misalnya sudah iman ya dengan Allah dan Rasulnya, kemudian dia punya kemampuan untuk jihad ya, untuk berjuang di jalan Allah dengan mengajar, dengan memberikan bantuan kepada masjid, kepada madrasah dan lain sebagainya, maka yang hadis yang ini yang ketiga tadi yang ail Islam afdalu imanun bila rasulihi, kemudian al jihadu fi sabilillah gitu. Jadi nanti berbeda-beda ya itu. Ya, dengan ini kan nanti kita bisa tahu, oh ini ternyata hadisnya konteksnya ini ya, sebelumnya seperti ini, kemudian nanti pemahamannya seperti ini, sehingga nanti tidak keliru di dalam memahami hadis ya. Itu mungkin tema kali ini tentang amal yang paling utama. Silakan bila ada pertanyaan langsung bisa ditanyakan. Walafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.